Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Fatmasari. Saya akan menjelaskan tentang usus halus. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim atau bubur usus dan akan masuk ke usus halus melalui sfinkter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi yaitu memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan menjadi lebih maksimal. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari atau duodenum, 2. Usus kosong atau jejunum, 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tragus. Merupakan organ retroperitoneal atau tidak terbungkus oleh selaput peritoneum. Peritoneum yaitu lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas yang memudahkan untuk bergerak bebas. Usus 12 jari memiliki pH 9. Terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Proses mencerna lemak dan mencerna kim atau bubur usus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sfinkter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal ke lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong yaitu 2 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau villi. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Warner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yaitu sedikitnya sel goblet dan plak penyeri. Usus penyerapan atau ileum, bagian terakhir dari usus halus, panjang sekitar 2-4 meter, terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH di antara 7-8. Banyak terdapat villi, yaitu untuk menyerap nutrisi atau gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, mineral, dan makanan yang belum diserap jejunum. Enzim yang dikeluarkan usus halus yaitu enterokinase mengubah trypsinogen menjadi tripsin, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, erepsin atau dipeptidase mengubah pepton menjadi asam amino, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya, saya akan membahas tentang usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya yaitu menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum.
Bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi sebagai 1. Membantu penyerapan zat-zat gizi. 2. Membuat zat-zat seperti vitamin K. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan diare. Usus buntu atau cecum adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam yang masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Umbai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umbai cacing terbentuk dari cecum pada tahap embrio. Umbai cacing berukuran sekitar 10 cm tetapi bisa bervariasi dari 2-20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut apendisitis atau radang umbai cacing. Apendisitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen, atau peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Operasi membuang umbai cacing dikenal sebagai appendektomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendent. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pulau pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat, berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Selanjutnya saya akan membahas tentang hati atau hepar. Hati atau hepar merupakan organ yang sangat besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan.
Zat-zat gizi dari makanan yang diserap ke dalam dinding usus yang kaya pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar atau vena porta, dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan dalam sirkulasi umum. Selanjutnya saya akan membahas tentang empedu. Empedu memiliki fungsi penting, yaitu 1. Membantu pencernaan dan penyerapan lemak. 2. Berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.